Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Raja-Raja Yehuda dalam silsilah Yesus Kristus. Raja-Raja Yehuda dalam silsilah Yesus Kristus. Total itu ada khususnya di dalam periode kedua, itu dikenal sebagai periode Raja-Raja, itu ada 14 raja. 14 raja. Kita akan lihat beberapa raja hari ini, dan dalam kesempatan selanjutnya kita akan mengenal beberapa raja selanjutnya. 1 Raja-Raja 11 ayat 38, kita baca ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Di sini kalau kita lihat muncul mengenai Daud, bahwa Tuhan melihat Daud dan menjadikan Daud sebagai standar. Raja-raja yang muncul kemudian, yang merupakan keturunan Daud, itu semua dinilai dengan standarnya siapa? Daud. Makanya 1 Raja-Raja 11 ayat 38 dilakukan bahwa jika mengikuti segala ketetapan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka ada berkat Tuhan, katanya di sini. Jadi raja-raja yang muncul di periode kedua silsilah Yesus Kristus, pada akhirnya mereka dinilai dengan standar Daud. Matius 1 ayat 17 dikatakan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Mengenai silsilah, banyak orang melihat itu suatu hal yang boring, suatu hal yang membosankan, suatu hal yang tidak menarik. Pelajaran apa yang bisa didapatkan lewat itu? Terus tidak memberikan sumbangsih di dalam perkembangan iman, pertumbuhan iman. Itu hanya daftar nama saja, ya menjelaskan asal usul Yesus, that's it, selesai. Tetapi kenapa silsilah itu menjadi suatu hal yang membosankan? Itu karena kita tidak mengenal. Nah, dalam hal ini Pendeta Abraham Park mengajak kita semua umat Kristen di seluruh dunia untuk mengenal siapa tokoh-tokoh yang ada dalam silsilah Yesus Kristus, secara khususnya di bagian kedua silsilah Yesus Kristus. Raja-raja yang muncul, raja-raja Yehuda yang merupakan keturunan Daud. Hal apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Siapa mereka? Oke. Dimulai dari Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia. Ini muncul nama-namanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari Daud sampai Yosia. Mari kita berkenalan dengan Daud. Semua orang udah kenal mengenai Daud. Tetapi ya, mari kita lebih mengenal dia. Arti nama Daud adalah orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi. Dia dinilai sebagai raja yang baik oleh Tuhan. Mengenai beberapa kehidupan Daud itu, ada beberapa tekanan. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 6, kalau kita lihat Matius 1 ayat 6, dikatakan di sana, Matius 1 ayat 6, ada satu ekspresi yang pas baca ini kayak rasa nggak enak gitu. Matius 1 ayat yang ke-6, Isai memperankan Raja Daud. Setelah itu apa? Bagian kedua, Daud memperankan Salomo dari istri Uria. Istri Uria. Apa pelajaran yang disampaikan lewat statement ini? Statement yang kan harusnya kan cuma bilang Daud memerankan Salomo. Salomo memerankan Rehabeam, Rehabeam memerankan Abia, Abia memerankan Asa, Asa memerankan Yosafat. Cukup begitu kan? Tetapi secara khusus Alkitab mencantumkan Daud memerankan Salomo dari siapa? Dari istri Uria. Kenapa ditulis demikian? Firman Tuhan ditulis itu dengan tujuan.
Ada beberapa hal yang kita bisa pahami di sini. Silsilah, yang pertama, silsilah menekankan kesetiaan Uria daripada Batseba. Kesetiaan Uria daripada Batseba. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ketika perempuan itu dicatat namanya, itu langsung, coba lihat di Matius pasal 1 ayatnya yang ketiga dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Langsung nama orangnya. Kemudian ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, langsung kan Rahab. Kemudian Boaz memperanakan Obed dari Rut. Jadi langsung nama orangnya, nama perempuan itu. Tetapi tidak dikatakan Daud memperanakan Salomo dari Batsheba, tetapi dicantumkan dari istri Uria. Jadi di sini menekankan Uria. Apanya Uria? Itu adalah kesetiaan. Setelah Daud melakukan perzinahan dan Batsheba, dia ingin menutupi perbuatannya dengan apa? Dengan konteks Yoab. Itu suruh Uria pulang, suruh dia libur dulu, cuti dulu. Jadi dia bisa pulang ke rumah. Nggak ada yang tahu, cuma dia aja yang tahu rencana ini. Tetapi Uria nggak mau pulang. Berkali-kali, dibikin mabuk pun enggak, dia nggak mau pulang. Setelah ditanya kenapa? Masakan rekan-rekan saya sementara berperang di medan perang, saya asik-asik dengan istri saya. Nah, jadi kita bisa lihat betapa setianya Uria. Ya. Itu di 2 Samuel 11 ayat 8 sampai 11. 2 Samuel 11 ayat 8 sampai 11. Coba kita lihat mengenai hal ini supaya kita bisa dapat gambaran mengenai kesetiaan dari Uria. 2 Samuel, kita lihat ayatnya yang ke-11, pasal yang ke-11. Pasal 11 dari ayat 8. Coba kita lihat. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat 11 dikatakan apa? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Setia. Luar biasa kesetiaannya. Jadi alasan yang kedua, yang pertama menekankan silsilah Yesus Kristus, menekankan kesetiaan Uria daripada Batsheba. Yang kedua, silsilah ini menekankan kebenaran Uria daripada dosa Daud. Kebenaran Uria. Jadi kalau kita lihat memang dinyatakan ya Daud berdosa dengan apa? Dengan tidur dengan istri orang. Tetapi daripada membicarakan tentang dosanya Daud, tetapi Tuhan mengangkat tentang Uria. Kalau kita lanjut pembacaan kita di 2 Samuel 11 ayatnya yang ke 16 dan 17 kita baca di situ. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Jadi kita lihat di sini, dia setia, dia benar. Inilah Uria. Ini Uria. Ya. Dan yang ketiga, silsilah ini menekankan pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena meskipun Daud itu menjadi sangat jahat, tetapi setelah dia dengan segenap hati, dengan segenap kesungguhan bertobat, Tuhan memberikan pengampunan. Dan ini menampakkan betapa besar pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Ya, dosa itu sangat kuat, tetapi di mana ada pertobatan, di situ ada kasih karunia Tuhan bekerja dan luar biasa. Daud karena dia ada pertobatan, Tuhan tidak melihat dosanya, tetapi Tuhan melihat pertobatannya. Tuhan tidak merubah
bagaimana melihat Daud sebagai raja yang baik, yang mengejar hati Tuhan, mengejar hati Tuhan. Oke. Mazmur 6 ayatnya yang ke-7, coba kita lihat. Mazmur 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Mazmur 6 ayat yang ke-7. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Jadi kita bisa melihat bagaimana pertobatan Daud itu dengan segenap air mata, dengan mencurahkan air mata. Jadi dia dikenal sebagai raja yang baik. Jadi kenapa ditulis Salomo memperanakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, kita sudah tahu sama-sama. Oke. Nah, yang kedua, Salomo. Salomo kalau kita lihat arti namanya adalah damai. Damai. Dia adalah raja yang baik. Kalau kita lihat, dia Raja Salomo ini mendirikan kerajaan di zaman dia itu merupakan kerajaan yang paling kuat sepanjang masa Israel. Tidak ada raja yang sebelum dia, setelah dia. Saya mau tambahkan sedikit di sini. Oke. Jadi mengenai Daud, Daud itu menjadi raja dari tahun Daud menjadi raja dari tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Jadi dia memerintah selama 40 tahun. Oke. Nah, selanjutnya setelah Daud, dia mati di 970 sebelum Masehi. Setelah dia mati, nah Salomo itu dia menjadi raja dari tahun 970 sampai 930. Ini pun sama, selama 40 tahun memerintah sebagai raja. Oke. Nah, kita melihat Salomo ini menjadi raja yang terakhir sebelum pada akhirnya gitu ya. Kerajaan Israel itu terbagi dua. Nah, mari kita lihat mengenai Salomo. Arti namanya damai, shalom, damai. Dia dikenal sebagai raja yang baik dan di dalam zamannya ia mendirikan kerajaan yang terkuat, wilayah terluas. Kalau kita lihat, ya, coba kita lihat di 2 Tawarik 9 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 dikatakan begini. Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Jadi kalau ibu-ibu masih ingat, gitu ya, itu janji Tuhan bagi umat Israel itu mereka akan menguasai tanah Kanaan. Gitu ya. Kalau misalnya ada begini, ini ada Danau Galilea, kemudian ini ada Laut Mati. Jadi ada sungai Mesir di sini, ya, ada sungai Mesir di sini. Ini batasnya dari sini sampai mana? Sini ada sungai Efrat, Ini sungai Mesir. Jadi digenapi seluruh tanah Kanaan dikuasai tanah Kanaan dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Nah, ini yang terjadi. Semua, kalau kita lihat, semua hal-hal ini terjadi karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya. Salomo kalau kita lihat, dia duduk di atas tatahnya dan pada akhirnya digenapi sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Kita lihat 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat 2 Samuel
Semuanya harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kedaulatan Tuhan ini memainkan peran penting. 2 Samuel 7 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Apabila umurmu sudah genap, jadi Tuhan lagi bicara kepada Daud ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi benar terjadi. Kerajaan Salomo itu kerajaan Daud itu dikokohkan di zamannya siapa? Di zamannya Salomo. Satu Raja-Raja 4, kita coba lihat ayatnya yang ke-21. Ayat 21 dikatakan, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Jadi benar-benar Tuhan anugerahkan janjinya kepada Daud dan keturunannya. Oke. Kemudian mengenai Salomo dikenal dengan satu hal lagi. Dia mendirikan bait suci Tuhan. Berapa lama? Berapa lama Salomo mendirikan bait suci Tuhan? Coba kita baca. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dikatakan di sini, mulainya tahun keberapa Salomo menjadi raja? Tahun ke-4 katanya, gitu ya. Ayat 37, coba kita lihat. Ayat 37 dan 38. Dikatakan begini. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Di tahun keempat, bulan berapa? Bulan kedua, Ziu katanya, ya, bulan kedua. Nah, selesainya ini kapan? Selesainya dalam tahun yang ke-11, ayat 38. Dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Dikatakan tahun ke-11, bulan berapa? Ke-8. Jadi cara hitungnya gampang kan? Cara hitungnya gampang. 11 kurang 4 sama dengan 7. Berarti 7 tahun. Bulannya kita kurangi. 8 kurang 2 sama dengan 6. 6 bulan. Jadi berapa? 7 tahun 6 bulan. Betul ya? 7 tahun 6 bulan. Tapi kenapa di sini di dalam bahan ini Salomo mendirikan bait suci Tuhan selama 6 tahun dan 6 bulan? Kok beda gitu ya? Nanti kita akan bahas ini dalam topik yang secara khusus membahas tentang lamanya Salomo membangun bait suci, gitu ya. Apakah 7 tahun 6 bulan atau 6 tahun 6 bulan? Oke. Tetapi Salomo mendirikan bait suci Tuhan. Itu kalau kita nanti ibu-ibu bisa baca di dalam buku sejarah perusahaan yang keempat, pemeliharaan yang misterius dan ajaib. Di situ dibahas tentang bagian tentang Salomo itu, ciri-ciri khusus dari bait suci Salomo itu seperti apa, berapa banyak orang, dan pesannya lewat pembangunan itu ada pelajaran bagi kita hari ini apa. Kita nanti bisa baca di situ ya. Oke, nanti kita akan bahas mengenai jangka waktu pembangunan bait suci Salomo. Tapi kita lanjut dulu. Salomo, kalau kita lihat satu lagi yang muncul, yang familiar tentang Salomo ini adalah dia tidak mendengarkan Tuhan. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 10 dikatakan apa? 1 Raja-Raja 11 coba kita lihat. 1 Raja-Raja 11 ayatnya yang ke-9 dan 10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya.
dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa hati Salomo telah menyimpang. Hatinya telah menyimpang katanya. Inilah yang menjadi alasan. Alasan kerajaan itu pada akhirnya setelah Salomo gitu ya, kerajaan terpecah dua menjadi utara, Israel utara dan Yehuda selatan. Jadi Salomo kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dia banyak istri, banyak gundik. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2 dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo Allah mereka, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, sini telah terpaut, telah menempel gara-gara cinta. Nah, sini. Makanya pelajarannya bagi kita adalah kalau kita mencintai dunia, maka kita akan binasa dengan dunia itu. Jadi kita akan menjauh dari Bapa kalau kita mencintai dunia. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Pada akhirnya melalui Salomo kerajaan itu terbagi dua. Terbagi duanya bagaimana? Kalau kita lihat dari raja yang pertama, Saul. Kemudian Daud, setelah itu Salomo. Ini dikenal sebagai kerajaan Israel bersatu. UKOI, United Kingdom of Israel. Gitu ya. Tetapi setelah Salomo terbagi dua. Yang namanya kerajaan Yehuda Selatan. Kemudian ada kerajaan Israel Utara. Southern Kingdom of Judah dan Northern Kingdom of Israel. Nah, di sini Yehuda Selatan raja ya, setelah perpecahan ini raja yang menjadi raja itu adalah Rehabeam. Rehabeam. Ini mirip-mirip, jadi kalau kita tidak perhatikan bisa ketukar orangnya gitu ya. Israel Utara itu yang menjadi raja pertama itu adalah Yerobeam. Oke. Mereka nggak ada hubungan keluarga. Nama-namanya aja yang agak-agak mirip gitu ya. Tetapi yang melanjutkan silsilah Daud, kerajaan Yehuda Selatan itu adalah Rehabeam. Arti nama Rehabeam kita lihat. Arti nama Rehabeam adalah orang yang memperluas umatnya. Jadi dia ingin umatnya itu, rakyatnya itu jadi tambah besar. Dia dikenal sebagai raja yang jahat. Ini penilaian, gitu ya, penilaian. Dia dinilai sebagai raja yang jahat. Di Rehabeam, kalau kita lihat Rehabeam ini dia menjadi raja. Dia menjadi raja dari tahun 930 sampai 913 B. B ini nanti kalau ibu-ibu udah siap, lagi semangat, nanti kita bahas gitu ya. Kenapa mengenai tahun-tahun ini? Tahun-tahun ini, kalau misalnya kalau kita kan ada namanya semester, ada kan istilah semester kan? Jadi ada semester. Jadi ada semester pertama, ada semester kedua. Kalau kita bicara negara bilang semester 1, semester 2, berarti semester 1 itu antara Januari sampai sekitar Juni kan?
gitu ya, Juni. Kemudian semester 2 itu dari Juli sampai Desember kan. Nah, sama seperti ini. Ini disebut sebagai A, semester pertama itu A, semester kedua itu disebut B. Jadi kalau misalnya dibilang 2021 B, berarti di zaman di mana dia? Dia memerintah, dia meninggal itu sampai dia meninggalnya itu di antara Juli sampai Desember. Maksudnya begitu. Gitu ya. Dia memerintah sampai antara bulan Juli sampai bulan Desember di bagian semester kedua. Kalau kita kenal sebagai catur bulan, ya itu kan setiap 3 bulan ya. 3 bulan. Ini supaya membantu kita mengerti kenapa demikian. Oke. Nah, jadi Rehabeam dia memerintah 17 tahun lamanya. Oke, 17 tahun dia memerintah. Siapa dia? Apa kejahatan yang dilakukannya sampai apa yang dilakukan sampai dikatakan sebagai raja yang jahat? Kalau kita lihat, dia ingin memperluas kerajaannya, umatnya demi keuntungannya sendiri. Untuk keuntungan dia sendiri. Yang pertama, di zaman Rehabeam, kerajaan itu terbagi menjadi 2. Tadi kita sudah bahas, kerajaan Yehuda Selatan dan kerajaan Israel Utara. Memang dasarnya itu, terbaginya itu ada pada Salomo. Tetapi yang menjadi penyebab langsung itu adalah Rehabeam. Nih, penyebab langsung. Dia mengabaikan 2 hal. Jadi di zaman Salomo, rakyat itu sudah bekerja dengan susah payah. Pada akhirnya mereka setelah Salomo tidak ada, mereka datang kepada Rehabeam dan mereka bilang, tolong ringankanlah beban kami, kayak kami terlalu berat deh. Kewajiban yang harus kami laksanakan itu terlalu berat. Tolonglah pertimbangkan, dikurangkanlah kewajiban kami. Rehabeam dia tanya kepada tua-tua, nasihat. Oh, tua-tua bilang, ya kalau kamu ingin kerajaanmu itu maju, coba dengarkanlah aspirasi dari rakyat. Oh, gitu ya. Dia tidak berhenti di sini. Rehabeam pergi kepada orang-orang yang seumuran dengan dia dan tanya, gimana menurut kalian mengenai permintaan rakyat ini gimana? Terus orang-orang muda itu yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan, yang tidak ada pengalaman dan tidak ada hikmat, mereka bilang apa? Waduh, itu bisa bahaya. Sekarang baru minta aja ini satu kelingking. Nanti gitu ya, bukan satu kelingking aja yang bakalan diminta. Semua 20 jari diminta semuanya. Jangan itu. Ya, jangan diturutin. Wah, di sini Rehabeam mengabaikan nasihat dari tua-tua dan dia mengabaikan rakyat. Nah, ini pun diterapkan kepada siapa? Sampai kepada kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Khususnya sebagai leaders, sebagai pemimpin. Hamba-hamba Tuhan haruslah mendengarkan nasihat-nasihat. Harus tidak boleh mengabaikan umat Tuhan. Nggak boleh, harus diperhatikan. Jadi umat Tuhan itu harus diperhatikan. Dan semua masukan itu harus dipertimbangkan, harus didoakan. Hamba Tuhan harus harus mencari hikmat dari Tuhan, dari firman Tuhan supaya bimbingan Roh Kudus itu tepat ya. Tetapi kalau mengabaikan nasihat-nasihat itu, nasihat firman, nasihat dari Roh Kudus, nasihat dari orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang melayani dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Jika mengabaikan itu semuanya, nggak akan bertahan lama itu gerejanya. Seperti itu. Jadi pada akhirnya Rehabeam dia membuat keadaan rakyat lebih parah dan lebih parah lagi. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 12 ayat 8. 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya.
Makanya sangat penting dengan siapa itu bergaul gitu ya. Komunitas itu sangat penting, sangat penting. Ayat yang ke-14 dikatakan apa? Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ya. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Ini adalah ungkapan ya, ekspresi, bukan artinya Salomo cambuk-cambuk gitu, bukan. Nggak seperti itu. Ini merupakan istilah. Ekspresi zaman itu, mereka itu sudah sangat capek gitu, disuruh bekerja. Sekarang katanya apa? Akan lebih berat lagi. Seperti ini. Ini yang terjadi, ya. Kemudian, apa yang kita bisa pelajari lewat Rehabiam ini? Rehabiam, di 3 tahun awal pemerintahan Rehabiam, dia kuat dan berkuasa. Kenapa? Jadi sebelum dia itu melakukan kebodohan, di awal pemerintahannya, dia itu hidup benar. Dia hidup benar. Coba kita perhatikan. 2 Tawarik, kita lihat 2 Tawarik. 2 Tawarik 11 ayatnya yang ke-17. Kita lihat. Ayat yang ke-17 dikatakan, demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabiam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Ini mengikuti jejak, maksudnya ini mengikuti jejak yang baik dari Daud dan Salomo. Ya. Tetapi ia menjadi sangat sombong dan meninggalkan firman Tuhan. Ini yang terjadi. Lanjut 2 Tawarik 12 ayat 1. Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Jadi ketika sudah berhasil, sudah menjadi kuat, mereka meninggalkan Tuhan. Ini yang terjadi. Sangat-sangat kasihan. Tetapi ya manusia seperti ini. Ya ini naik kemudian jatuh gara-gara kesombongan, naik kemudian jatuh gara-gara kesombongan, jatuh gara-gara apa? Meninggalkan hukum Tuhan. Makanya kita perlu ya minta supaya Tuhan bantu jangan sampai jatuh gitu ya. Seperti itu. Jadi karena kesombongannya Rehabiam, Tuhan buat raja Mesir Sisak datang dan menghancurkan dia. Ini yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi. Coba lihat. Ayat yang kedua, 2 Tawarik 12 ayat kedua. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kan pemerintahan dia mulai memerintah tahun berapa? 930. Jadi dari tahun 930, tahun pertamanya tahun 929 kan? Karena makin berkurang. Jadi ini tahun pertama. Tahun ke-1. Nah, berikutnya tahun kedua itu 928 kan? Terus apa? 927. Makin berkurang kan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi Tuhan tunggu 3 tahun. Bukan tunggu 3 tahun. Tuhan menyertai mereka karena mereka mengikuti jalan Tuhan selama 3 tahun. Akan tetapi kalau kita lihat pada tahun yang kelima. Tahun kelima itu tahun keberapa? Coba kita lihat. 926, 925, 924. Ini apa? Ini tahun keempat, tahun ke-5. Jadi di sini. Betul ya? Di sini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Jadi pada tahun 925 kalau kita lihat tahun 925 ini Raja Mesir menyerang. Mereka kan kalau kita pelajari sini, mereka itu taat kepada Tuhan, ikut jalan Tuhan itu sampai 927 kan? 927 sebelum Masehi, 3 tahun yang pertama. Tuhan berikan mereka gitu ya. Ini dari tahun 927 sampai 926 sampai 925
sekitar 2 tahun ini, nih 2 tahun ini Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat. Tapi nggak bertobat. Pada akhirnya Tuhan apa? Tuhan gerakkan Sisak, Raja Mesir, menyerang. Gara-gara apa? Coba kita baca. 2 Tawarik 12 ayat yang kedua. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Dikatakan alasannya, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Ini yang terjadi. Dikatakan apa? Ia merebut, jadi Raja Sisak itu merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Ini yang terjadi. Ayat yang kelima dikatakan apa? Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Nah, bisa lihat di sini ya. Jadi Tuhan memberikan mereka kesempatan. Bahkan serangan Raja Mesir ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berbalik. Untuk berbalik. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, ya, ya, mereka memang sekilas mereka mengakui kan, para pemimpin Israel, raja merendahkan diri dan berkata Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan, oh ya, mereka telah merendahkan diri. Ya udah, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku akan luputkan mereka. Jadi Tuhan selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Tetapi apa? Tuhan mengizinkan, bayangkan, Tuhan mengizinkan Sisak itu maju menyerang Yerusalem, merampas barang-barang perbenaran rumah Tuhan, barang-barang perbenaran rumah raja, perisai-perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Ini. Seperti ini yang terjadi. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat, gitu ya, di ayat yang ke-13 dikatakan apa? Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Ini. Oke. Pada akhirnya kalau kita lihat, dia bukannya memperluas umat Tuhan, tapi dia memperluas umat dia sendiri. Jadi dia hanya melihat untuk keuntungan dia sendiri. Kemudian kita lihat yang berikutnya, Abia. Okay. Abia ini setelah Rehabeam mati, Abia anaknya menjadi raja. Arti nama Abia, Tuhan adalah Bapakku. Ya, gitu ya. Abba, gitu ya. Bapa, gitu kan. Terus kata ya, gini. Ya di sini biasanya kependekan dari Yahweh atau ya Yahweh, gitu ya. Jadi Yahweh adalah Bapakku. Tuhan, artinya Tuhan huruf besar semuanya. Tuhan huruf besar menunjuk kepada Yahweh. Tuhan adalah Bapakku. Tapi dia dikenal sebagai raja yang jahat. Namanya indah, tetapi dia lebih memilih berjalan di jalan dosa. Ini yang terjadi kepada dia. Abia, dia memerintah dari tahun 913 B sampai 910 sebelum Masehi. Jadi ini hanya 2 tahun. Ya. Nah, sekitar 2 tahun saja dia memerintah. Oke. Ini yang terjadi kepada Abia. Ini kita sebut sebagai 3 tahun aja. 3 tahun. 3 tahun dia memerintah. Nah, Abia kalau kita lihat, dia itu sebenarnya nggak ada kualifikasi untuk menjadi raja. Dia anak pertama dari istri kedua. Kan harusnya anak laki-laki dari istri pertama yang menjadi raja. Tetapi dia menjadi raja. Jadi ini merupakan kasih karunia Tuhan. Makanya dia harus lebih percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat, Abia dia mengalami kemenangan besar melawan kerajaan Israel Utara. Jadi ada perang antara Abia dan ini versus Yerobeam. Ini Yerobeam lama juga, nanti kita belajar mengenai raja-raja Israel Utara gitu ya. Kita lihat dulu sekarang mengenai raja-raja Yehuda Selatan.
Kalau kita lihat kerajaan selatan itu, tadi saya lupa bilang, yang selatan ini hanya terdiri atas dua suku, Yehuda dan Benyamin. Ini kerajaan selatan, hanya dua suku. Melawan Israel Utara itu berapa suku? Mereka ada 10 suku. Jadi di atas kertas Israel Utara itu lebih hebat. Dan ketika kita bandingkan kekuatan perang mereka, selatan itu hanya ada 400 tentara, utara itu ada 800.000. Bayangkan 400.000 melawan 800.000, itu cuma setengahnya, melawan 2 kali lipat. Ya. Nah, tetapi dalam perang ini 500.000 dari Israel Utara mati terbunuh. Bayangkan, tinggal 300.000 jadinya kan. Ini merupakan perang yang dimenangkan sepenuhnya lewat kasih karunia Tuhan. Ini kemenangan besar. Nah, jadi Abia kalau kita lihat pada akhirnya dia berjalan di jalan dosa dan kejahatan. Saat apa? Jadi kuat ini. Kita bisa lihat kesombongan itu berbahaya gitu ya. Kesombongan itu merupakan hal yang sangat-sangat berbahaya. 2 Tawarik 12 kita lihat. 2 Tawarik 13 kita lihat. 2 Tawarik 13 ayatnya yang ke-21 dikatakan begini. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Ia menunjukkan dirinya itu kuat. Jadi seharusnya ketika dia menjadi kuat, kekuatan itu dia harus lakukan hal-hal yang baik. Tetapi yang dia lakukan apa? Dia ambil istri. Total 38 anak. Luar biasa, gitu ya. Nah, ini mengenai Abia. Ya. Kita sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut kepada Asa dan Yosafat. Ini ya, kita akan bahas secara bersama-sama. Asa dan Yosafat, bagaimana mereka itu raja yang baik. Dua-duanya raja yang baik, tetapi ada yang menjadi kekurangan mereka. Gitu ya. Jadi lewat raja-raja ini dan sebagai penutup Raja Abia ini, kalau kita lihat pesannya bagi kita, Tuhan itu adalah Bapa kita. Gitu ya. Tuhan adalah Bapakku, sama seperti nama Abia. Ini nama yang sangat-sangat berharga. Ketika dia mengalami kemenangan demi kemenangan, dikuatkan oleh Tuhan, semuanya itu harusnya membuat dia lebih lagi ingat Tuhan. Tetapi yang terjadi justru dia melupakan Tuhan. Ini sudah oke, akhirnya apa? Lupa Tuhan. Nih, keadaan oke, lupa Tuhan. Keadaan not oke, cari Tuhan. Tapi ya begini manusia gitu ya. Sampai hari ini merupakan hal yang seperti hal yang wajar gitu. Betul ya? Ini sama sekali gak wajar. Kita harus apa? Harus keadaan oke, not oke, harus cari Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi orang-orang yang ingat Yesus. Bagaimana Yesus telah melakukan banyak keajaiban kepada orang-orang di Israel. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, di mana orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan? Lari semuanya. Murid-murid pun lari, ketakutan semuanya. Sudah mengalami luar biasa. Nah, jadi ketika Roh Kudus turun atas mereka, murid-murid mengingat semuanya, mereka bertobat dan mereka mulai jalankan, pikul salib mereka. Pikul salib Kristus yang sudah dipercayakan kepada mereka. Makanya Rasul Paulus katakan, dia yang dia lakukan adalah dia melengkapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus lewat penderitaan dia. Rasul Paulus kalau kita lihat dia mengalami banyak sekali penderitaan. Banyak sekali, tidak terhingga. Dia dicambuk, dia dilempari batu, dia disalahpahami gitu ya, hampir mati, tenggelam.
terapung-apung di air, digigit ular. Wah, luar biasa. Tetapi dia katakan apa? Semuanya ku alami supaya aku bisa apa? Itu adalah kebanggaanku, supaya aku bisa melengkapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Nah, hari ini mungkin ada banyak hal yang kita hadapi. Mari kita tidak lupa Tuhan. Tetap ingat Tuhan seperti halnya Rasul Paulus. Pada akhirnya dalam keadaan okay or not okay, kita tetap cari Tuhan, cari firman, tetap semangat, dan kita bisa memahami jalan di depan kita, naik turunnya. Ya, meskipun ada tembok yang tinggi, bukit yang menjulang, jurang yang terjal, ya saya akan lalui dengan Tuhan beserta saya. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Oh, ini kenapa jadi khotbah ini? Baik. Oke, sampai di sini. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Waktu Salomo kan akhir hidupnya kan dia ikut istri-istrinya Ya, menyembah berhala itu, Pak. Terus Tuhan berfirman lewat nabi itu kan akan mengoyakkan kerajaannya. ya. Yang saya merasa dalam hati kok nggak adil ya rasanya itu gini, kenapa Tuhan melakukannya setelah Salomo sudah tidak ada? Jadi kan seolah-olah Salomo itu tidak menerima hukuman itu waktu dia masih hidup akibat perbuatannya. Yang menerima malah keturunannya. Nah, kok enak gitu Salomo. Gitu maksud saya tuh, Pak. Gimana itu, Pak? Jadi harusnya Salomo dihukum gitu ya? Dia merasakan langsung gitu, Pak. Harusnya dirasakan ya? Ya memang itu kurang ajar itu orang itu. Kok bisa begitu ya? Tapi ternyata uh, di dalam Alkitab Tuhan itu lebih menekankan belas kasihan daripada penghakiman. Nah ini, kita perlu paham mengenai hal ini. Tuhan lebih menekankan apa? Belas kasihan daripada penghakiman. Dan ini seringkali muncul kalau kita ikuti terus ini ya, silsilah raja-raja ini akan muncul di raja yang berikutnya, yang lainnya juga sama. Setiap raja-raja ini Tuhan memiliki penilaian terhadap mereka. Penilaian kepada mereka. Jadi ketika Tuhan melihat Daud, ya Tuhan bilang apa? Daud itu orang yang benar, kecuali satu. Perkara itu, istrinya Uria aja. Bayangkan, cuma satu itu aja. Padahal sebenarnya ada satu lagi kesalahan dia, tetapi Tuhan nggak ungkit mengenai hal ini. Apa itu? Ketika Daud melakukan sensus penduduk. Nah ini, sensus penduduk. Sensus penduduk di zaman itu, sensus pasukan sebenarnya. Sensus pasukan di zaman itu merupakan tindakan yang ingin menunjukkan kekuatan dia, kesombongan dia. Gitu ya. Oh, saya yang memiliki ini semuanya, makanya saya itu kuat. Tuhan hukum waktu itu, langsung dihukum. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, Tuhan pun melihat pertobatan Daud. Pertobatan Daud. Di tempat Daud bertobat, disitulah dibangun bait suci. Dan siapa yang bangun? Salomo dia membangun bait suci. Memang dia kalau kita lihat di masa tuanya ya, dia itu dia jatuh ke dalam penyembahan berhala karena istri-istrinya. Tetapi pada akhirnya Salomo dia, kalau kita baca kitab pengkhotbah gitu ya, itu Salomo yang tulis. Dia bilang apa? Sia-sia semua. Sia-sia. Jadi Salomo menutup hidupnya dengan kesadaran dan pertobatan. Itulah kitab pengkhotbah. Nah, jadi kita bisa melihat pada akhirnya Tuhan melihat belas kasihannya, bukan hukuman. Nah, kepada Rehabeam itu sampai akhir itu dia tidak berubah, dia tidak bertobat. Tidak bertobat ya. Abia pun sama. Nah, jadi kalau kita lihat Tuhan meskipun dia melihat hal itu terbaginya kerajaan itu tidak terjadi di zaman dia. Kenapa? Hal-hal yang lain juga. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah
Karena janji Tuhan kepada Daud. Ini janji Tuhan kepada Daud. Dia akan mengokohkan kerajaan siapa? Salomo. Pada akhirnya kalau misalnya di zaman Salomo itu terbagi dua, berarti janji Tuhan enggak genap kan? Iya. Enggak genap. Tuhan harus apa? Menjaga janjinya. Maka Tuhan bilang apa? Ya aku akan menyobek kerajaan ini menjadi dua. Bukan di zaman dia, tetapi di zaman anaknya. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang kepada Daud. Bayangkan Daud sementara lihat, loh Tuhan bilang katanya kerajaan anak saya jadi kokoh. Loh kok pecah dua? Gitu. Jadi Tuhan menjaga janjinya. Nah, kita harus paham dari sisi ini juga. Oke? Tapi kita perlu ingat lagi, segala sesuatu itu terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Gitu ya. Di dalam pemeliharaan Tuhan maksudnya apa? Tuhan menjaga supaya kehendaknya itu tetap bisa jalan. Kalau kita kembali kepada ayat yang di atas, ini bicara mengenai 1 Raja-Raja 11, itu berbicara mengenai firman Tuhan kepada Yerobeam. Kepada Yerobeam. Kalau kita lihat. Yang mana ya, Pak? 1 Raja-Raja 11. 11 ya. Di ayat yang ke-38 tadi kita baca kan? Tapi kalau kita baca dari ayat yang ke-31, ayat 30 dikatakan Ahia memegang kain baru yang di badannya lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata, di sini dikatakan bahwa ia berkata, apa katanya? Ambillah bagimu 10 koyakan. Ini jadi dia lagi bicara kepada Yerobeam. Kan akan terbagi dua kan? Ini masih di zamannya Salomo loh. Ini firman Tuhan ini diberikan. Akan jadi dua katanya. Ambillah bagimu. Dia berkata kepada Yerobeam. Tetapi ketika bicara kepada Yerobeam dibilang apa? Jika engkau hidup mendengarkan segala yang kuperintahkan, jika hidup menurut jalan yang kutunjukkan, lakukan seperti yang dilakukan Daud, aku akan sertai engkau, aku akan bangun keluargamu seperti yang kubangun bagi Daud. Aku akan berikan orang Israel padamu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Tuhan akan beserta dengan kerajaan Yehuda Selatan, yang adalah keturunan Daud, dan Tuhan akan beserta dengan Yerobeam, kerajaan Israel Utara. Jika apa? Mereka benar-benar menjaga jalan Tuhan, ketetapan Tuhan. Ini berkat Tuhan, gitu ya. Tuhan adil berikan kepada mereka. Jadi Tuhan memelihara supaya apa? Supaya mereka tetap hidup di jalan Tuhan, supaya apa? Ketika Tuhan datang, ada umat yang percaya yang menantikan Tuhan. Nah, ini kehendak Tuhan seperti itu. Tapi memang janji. Ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, kalau Yerobeam ikutin itu apa perkataan Tuhan, kalau jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan itu, kalau misalnya dia menurut itu, berarti nanti Yesus nggak lahir dari keturunan Daud ya Pak? Oh tetap gitu. Karena dia ingat, dia yang dijanjikan kepada Yerobeam adalah apa? Yang dijanjikan kepadanya, dia akan menjadi suatu keluarga yang kuat, ya, suatu keluarga yang kuat, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian dia akan menjadi pemimpin besar. Ini janji Tuhan kepada dia. Tetapi tidak ada janji tentang Mesias datang lewat dia. Nggak ada. Ya. Tetap Tuhan pegang janjinya, dia akan datang, dia akan mengutus Mesias datang dari keturunan Daud. Iya. Nah, terus lagi Pak mau nanya Pak. Ya. Yang Raja Sisak itu yang menyerang itu Pak. Ya. Raja Sisak yang menyerang Rehabeam. Nah, itu kan tadi mana yang bacanya ya? Sebentar ya Pak ya. Yang Raja Sisak itu di 1 Raja 2 Tawarik Pak ya. 2 Tawarik 13. Ya. 2 Tawarik 13. Yang Sisak ya 12. 20 yang tadi yang
Raja Sisak menyerang itu, Pak. Iya, Itu kan awalnya kan Rehabiam baik tuh yang 3 tahun sama 3 tahun. Terus habis itu tahun yang kelima dia mulai sombong itu. Terus padahal sebelumnya kan raja-raja sekitarnya kan itu menyerahkan upeti kayak gitu-gitu sehingga iya, kerajaannya kuat. Nah, termasuk Raja Mesir ini ya Pak ya, Sisak itu. Nah, iya, cuman di Alkitab tidak dijelaskan kenapa kok dia tiba-tiba menyerang. Cuman dijelaskan karena Tuhan yang menggerakkan itu kan. betul. Nah, itu kan dari seginya Tuhan tuh. Maksudnya Hmm. kalau dari seginya manusia tuh gara-garanya apa gitu, Pak. Ya, kalau kita lihat nggak ada bangsa yang mau dijajah bangsa yang lain. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau. Apakah mereka dengan sukacita mereka takluk kepada Salomo? Enggak. Hmm. Nggak dengan sukacita. Apakah Indonesia dengan sukacita takluk? Enggak. Kita pengen merdeka. Nah, setelah Salomo itu mati, makanya dikatakan kalau kita baca di satu Raja-Raja 4 gitu ya. Tadi kita sudah baca ya, satu Raja-Raja pasal 4 ayat 21. Di situ dikatakan apa? Tuhan mengokohkan itu selama dia hidup. Selama hidupnya Salomo. Setelah Salomo nggak ada, orang berpikir bahwa apa? Bangsa-bangsa berpikir bahwa apa? Raja yang hebat itu udah nggak ada, udah mati. Nah, sekarang kita bisa bebas, bisa bebas. Dan benar kalau kita lihat, benar. Nah, makanya kalau kita lihat di film-film gitu ya, kalau kita lihat di film-film itu kalau misalnya seorang pemimpin yang luar biasa hebat, apa kuat, pemimpin ini mati, kecenderungannya gimana? Goyang kan? Goyang. Semua musuh-musuhnya ingin apa? Ingin menguasainya lagi. Gitu. Ingin mengambil apa yang menjadi kepemilikan mereka lagi. Inilah yang terjadi. Gitu. Jadi mereka ingin memulihkan apa ya? Kebebasan mereka dan juga kalau kita lihat di zaman dulu itu masih suatu apa ya? Suatu kebiasaan satu sifat dari bangsa-bangsa adalah menaklukkan. Karena ini bicara mengenai tanah kan dulu bicara mengenai tanah, diperluas dan diperluas dan diperluas. Salah satunya Mesir. Ya, sama seperti itu. Israel nggak memperluas. Israel cuma memperluas apa? Pokoknya tanah yang sudah Tuhan janjikan dari ujung sini sampai ujung sini, ya udah ini aja. Nggak mau pergi yang lain. Karena Tuhan nggak kasih mereka di luar itu, nggak. Cuma ini aja. Ah, seperti itu. Ya, makasih Pak Yudi. Sama-sama. Baik. Pak yang tadi siapa yang Raja Rehabeam ya? Yang ngambil istri siapa itu bin Isai gitu Pak. Aduh, tadi lu baca yang mana Bin ya tadi? Isai. Nah, Isanya Daud apa lain lagi ya Pak ya? Apa Isa yang lain ya? Nanti coba lihat lagi gitu ya. Nanti kita coba lihat lagi itu siapa gitu. Kita lihat ayatnya, nanti kita lihat itu siapa gitu. Itu si Rehabeam ya. Iya, Nanti kita coba lihat lagi. Nanti Ibu coba lihat ayatnya yang mana. Nanti kita iya. bahas lagi mengenai itu.